Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita kali ini akan lanjutkan materi sharing kita terkait dengan JavaScript. Jadi sebelumnya kita sudah belajar untuk part 1 tentang pengenalan JavaScript. Kita saat ini akan bahas tentang tipe data yang ada di JavaScript. Jadi tipe data yang ada di JavaScript itu ada beberapa macam, ada number atau numerik, boolean, string, undefined, null, array, sama object. Oke. Nah, untuk tipe data number atau numerik itu adalah nilai numerik berupa bilangan atau angka yang dapat menggunakan operator aritmatika. Jadi yang bisa ditambahkan, yang bisa dikurangi, yang bisa dibagi, atau bisa dikali. Misalkan angka 10, angka 20, angka 22, angka 11, dan lain-lain. Nah, kita coba praktekkan untuk angka numerik ini. Kita buka Visual Studio Code kita misalkan, kemudian kita buat new file, kemudian namanya misalkan tipe data.html. Oke. Di tipe data.html ini kita buat HTML-nya, belajar tipe data di JavaScript. Oke. Nah, misalkan ini kita buat H3 di data numerik atau number. Nah, seperti biasa kita buat scriptnya, kemudian kita bisa definisikan ini adalah tipe data numerik. Nah, tipe data numerik ini misalkan kita buat let number 1000, let angka acak, dan lain-lain. Oke, kita coba akan buat misalkan let nomor. Nomorku misalkan sama dengan 1000. Oke. Kita misalkan panggil dokumen dot written nomorku. Oke, kita coba tes. Nah, ini sudah terpanggil ya. Let nomorku 1000, kemudian dokumen writer-nya nomorku 1000. Oke, kita misalkan akan buat let angka acak, misalkan angka acak sama dengan, oke, seperti ini. Kemudian kita akan panggil dokumen dot writer angka acak. Oke. Nah, oke, kita sudah membuat tipe data dengan jenis numerik yang ada di apa namanya JavaScript. Nah, kemudian kita akan belajar lagi tipe data apa lagi? Tipe data string. Oke, untuk tipe data string ini dia biasanya berupa huruf, bisa berupa kata, bisa berupa simbol, dan juga bisa berupa angka. Nah, biasanya menggunakan tanda kutip dua atau kutip satu. Jadi, kalau misalkan ada nomor atau apa, tapi ada tanda kutipnya, biasanya dia tidak bisa ditambahkan, nggak bisa dikurangi, nggak bisa dibagi, nggak bisa dikali. Oke. Untuk dokumen, misalkan kita akan buat untuk
stringnya ya, kan H3 ini adalah tipe data string. Oke, misalkan let huruf misalkan hurufku ini misalkan ini adalah hurufku. Oke. Kemudian kita panggil dokumen dot written sama dengan sama dengan sorry hurufku. Oke. Nah, ini adalah string. Hurufku misalkan ada angkanya di sini nggak ngaruh, tetap dia sebagai string atau tetap sebagai huruf, nggak bisa disebut sebagai tipe data numerik. Oke, paham ya teman-teman ya? Untuk tipe data numerik dan juga untuk tipe data string. Oke, kita akan lanjutkan ke tipe data selanjutnya yaitu Boolean. Nah, untuk Boolean ini dia memiliki dua nilai antara benar dan salah. Oke, ini langsung begini aja. Ini adalah tipe data Boolean. Kemudian kita definisikan let, misalkan sapi berkaki empat. Nah, sapi berkaki empat itu true. Let, sapi berkaki dua itu false. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah tipe data Boolean. Oke. Nah, misalkan untuk yang tipe data Boolean ini kita panggil A3. Ini adalah tipe data Boolean. Oke, kita akan panggil di sini dokumen written sapi berkaki empat. Nah, di situ muncul sapi berkaki empat adalah true. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Ada tipe data null. Null itu nilai yang tidak memiliki isi sama sekali atau null. Null tidak sama dengan karakter kosong atau nilai null. Contohnya kita definisikan bibit sama dengan null. Oke. Kemudian undefined. Tipe data yang spesial hanya memiliki nilai undefined. Dan undefined itu nilainya tidak dideklarasikan atau tidak ada nilainya di dalam atau tidak diinisialisasikan atau tidak didefinisikan. Misalkan lihat mobil nggak ada nilainya gitu. Oke, nggak perlu kita praktekkan. Ini seperti inilah untuk cara untuk inisialisasi atau deklarasi dari tipe data LED, undefined maksudnya. Nah, ini yang akan kita praktekkan nilai tipe data array. Array yang merupakan tipe data yang memiliki tipe data di dalamnya. Sehingga sama sangat efisien pada berbagai kasusnya agar menjadi lebih mudah dikelola. Oke, contoh ini ada paket kursus, nanti ada Microsoft Office, Web, JS, PHP, dan lain-lain. Oke, kita akan praktekkan tipe data array. Di tipe data array ini nanti kita akan buat misalkan tadi lab paket kursus. Oke, misalkan arraynya kita buat isinya misalkan FS Office, kemudian
PHP, misalkan kita buat JS, desain grafis. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita misalkan the dokumen Brighton. Oke, misalkan paket khusus. Nah, seperti inilah tipe data array. Nah, selanjutnya tipe data objek. Nah, untuk tipe data objek ini eh, memiliki kumpulan properti. Dalam properti tersebut didefinisikan dengan pasangan key atau kunci dan value atau nilainya. Oke, misalkan kita membuat eh, tipe data dengan nama mobil. Di dalam mobil itu ada propertinya nama, value-nya Toyota, ada properti warna, value-nya putih, ada transmisi, value-nya otomatis. Oke, kita akan buat misalkan script flat mobil misalkan. Mobil itu ada properti-propertinya nanti. Nama, misalkan Toyota. Kemudian ada warna, warnanya putih. Kemudian ada transmisi otomatis. Oke, kita akan panggil misalkan, oh, ada error. Kita dulu ya, kita dokumen Python aja. Dot Python mobil dengan properti nama. Oke, ternyata nggak muncul karena apa? Kurang koma ya. Oke, mobil dengan properti nama, yaitu Toyota. Kemudian kita buat, nah, namanya kita rubah menjadi warna, kemudian menjadi eh, transmisi. Oke, jadi sudah berhasil ya untuk tipe data objek. Kita tadi sudah belajar mulai dari tipe data numerik atau number, string, boolean, array, objek, null, undefined. Oke, saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.